Perkenalkan, nama saya Adamas Santa, Prodi Ekonomi Pembangunan, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal berkaitan dengan program linear dengan menggunakan metode simplex. Baik, untuk nomor 1, data hipotesis sebuah perusahaan. PT Akik menghasilkan sepeda dan motor yang diproses melalui mesin pusat. Mesin 1 memiliki kapasitas maksimum 120 jam, mesin 2 kapasitas maksimum 180 jam. Untuk menghasilkan sepeda, mendaki pemakaian 6 jam mesin pertama, 3 jam mesin kedua. Untuk menghasilkan motor mendaki, pemakaian 4 jam mesin pertama dan 10 jam mesin kedua. Bila profit 45 US dollar per unit sepeda dan 55 US dollar per unit motor, tentukanlah jumlah sepeda dan motor yang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum, dan lakukan pula analisis grafiknya. Dari data hipotesis sebuah perusahaan PT Akik tadi, saya dapat merumuskan dengan memaksimumkan Z sama dengan 45 X1 tambah 55 X2 dengan kendala yang pertama 6X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 120, dan kendala yang kedua sama dengan 4X1 tambah 10X2 lebih kecil sama dengan 180. Penyelesaian dengan menggunakan metode simplex, tableau berkolom variabel dasar. Yang pertama, model standarnya, maksimumkan Z kurang 45 X1 kurang 55 X2 sama dengan 0, dan 6X1 tambah 3X2 tambah S1 sama dengan 120. 4X1 tambah 10X2 tambah S2 sama dengan 180. Langkah yang berikut, kita masukkan persamaan ini ke dalam tableau. Yang pertama, kolom pertama variabel dasar disingkat dengan VD, Z persamaan Z, S1 dan S2. Z, X1, X2, S1, S2. Dan terakhir, kolom terakhir S atau kuantitas. Di sini 45 min 45 min 55. Di sini 0 0 0. Di sini juga
di baris E1 0, 6, 3, 1, 0, 120. S2 0, 4, 10, 0, 1, 180. Dari tabel ini kita menentukan variabel pendatang dan variabel perantaunya. Menentukan variabel pendatang dan variabel perantaunya dengan variabel pendatangnya di X2, yaitu ini variabel pendatangnya, dan di sini paling negatif dan S2 variabel perantaunya dan 10 adalah unsur kuncinya. Lalu kita tentukan juga RS-nya dari E1 yaitu 40, RS dari S2 yaitu 18, yaitu yang paling terkecil adalah min 18 pada RS2. Setelah kita menentukan unsur kuncinya dan variabel pendatang dan juga variabel perantaunya, langkah selanjutnya kita melakukan transformasi baris kunci dengan X2 menggantikan S2, yaitu X2 0/10, 4/10, 10/10, 0/10, 1/10, dan yang terakhir 180/10, dengan hasilnya sebagai berikut. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan transformasi baris kunci, kita melakukan transformasi baris Z. Sini. Nilai Z yang ini memasukkan nilai Z pada transformasi baris Z dan unsur kuncinya yaitu 55. Lalu dikalikan dengan persamaan baru yaitu X2 yang hasilnya ini, yaitu 1 kurang min 55 kali dengan 0 pada X2 sama dengan 1, dan selanjutnya, sehingga menghasilkan yaitu min 45 dikurangi min 45 kali 0,4 sama dengan minus 23. Begitupun selanjutnya 0, 0, 5,5, dan yang terakhir yaitu 990. Setelah kita
mencari transformasi baris Z, yang berikut kita mencari transformasi baris ke baris S1. Dengan 0 kurang 3 kali 0 sama dengan 0, yaitu angka 0 ini berasal dari angka dari baris S1 dan 3 ini adalah unsur kunci dari S1. 0 ini ambil dari persamaan baru yaitu X2. Begitupun selanjutnya kita ambil semua baris angka yang ada pada baris S1 yaitu 6, 3, 1, 0 dan 120, lalu dikurangi dengan variabel kunci yaitu 3. Lalu dikalikan dengan transformasi baris kunci baru yaitu X2 0, 0,4, 1, 0, 0,1 dan 18 sama dengan yaitu hasilnya 4,8, yang berikut sama dengan 0 lanjut 1 lanjut minus 0,3, berikutnya sama dengan 66. Baik, kita lanjut pada tablo yang kedua. Pada tablo yang kedua ini kita ambil transformasi pada ini variabel dasarnya dan di sini Z, di sini X1, X2, S1, S2 dan di sini adalah kuantitasnya yang dilambangkan dengan S. Kita gambar saja di sini tabelnya. Setelah kita menggambar tabelnya, kita ambil angka di sini. Kita taruh dulu angka di sini. Di sini tadi Z, di sini S1 dan di sini X2, yaitu X2 dari transformasi kunci baru tadi. Baik, kita tadi telah mencari transformasi baris Z-nya. Kita masukkan hasil dari transformasi yang tadi, yaitu 1 min 23, 0, 0, 5,5 dan 990. Begitupun pada S1-nya, yaitu 0, 4,8, 0, 1, min 0,3 dan kuantitasnya 66. Dan pada X2-nya kita ambil pada transformasi baris kunci baru yang tadi, yaitu 0, 0,4, 1, 0, 0,1 dan kuantitasnya sama dengan 18. Dari tablo di atas kita buat lagi transformasi unsur kunci baru, yaitu dengan X1 menggantikan S1. Baik teman-teman, di sini
X1-nya 0. Di sini baris kuncinya terletak, unsur kuncinya yaitu 4,8. Berarti 0 per 4,8, 4,8 per 4,8, 0 per 4,8, dan 1 per 4,8 min 0,3 per 4,8 dan 66 per 4,8. Setelah itu kita menentukan hasilnya, yaitu X1 di sini 0, di sini 1, 0 per 4,8 0, di sini 0,208, di sini 0,0625, dan yang terakhir 13,75. Kita buatkan dulu pembatasnya supaya bisa dilihat dengan baik. Baik, setelah ini kita buat lagi transformasi baru. Bukan transformasi baru ya. Kita buat transformasi Z. Baris Z. Dengan masukkan angka dalam baris Z, yaitu 1 min 23 0 0 5,5 990 dikurangi dengan baris kunci. Baris kunci pada X1 yaitu min 23. Min 23. Begitupun selanjutnya min 23. Lalu dikalikan dengan transformasi unsur kunci pada X1 yang kita cari tadi, yaitu 0, 1, 0, 0,208, 0,0625, dan 13,75. Hasilnya 0, bukan 0 ya, 1, 0, 0, ikut 5, 7, dan 1306,25. Baik, yang berikutnya setelah kita mencari transformasi baris Z, yang berikut transformasi baris X2, yaitu kita ambil semua angka pada baris X2, yaitu 0, 0,4, 1, 0, 0,118, lalu dikurangi dengan unsur kuncinya yaitu 0,4, terlihat pada X1 ini 0,4. Setelah itu kita kalikan dengan X1.
transformasi unsur kunci tadi, yaitu 0, 1, 0, 0,208, 0,0625, 13,75 sama dengan 0, 0 sama dengan 1 sama dengan min 0,083, berikut sama dengan 0,075, dan yang berikut sama dengan 12,5. Baik, yang berikut setelah kita mencari transformasi, di sini kita buat tablo yang ketiganya. Tablo yang ketiga yaitu di sini tadi sama seperti tablo yang kedua. Di sini variabel dasarnya, di sini Z, di sini S1, di sini ralat, di sini X1. X1 yang ini kita mencari ini, kita masukkan di sini, dan di sini X2-nya. Ya, kita buatkan kolomnya dulu. Di sini Z, X1, X2, S1, S2, dan di sini kuantitasnya S. Setelah kita buat tablonya, kita masukkan angka pada transformasi Z, transformasi X2, dan transformasi baru pada X1. Kita masukkan dulu transformasi baris Z-nya, yaitu 1, 0, 0, 5, 7, dan 1306,25. X1-nya kita ambil 0, 1, 0, 0,208, dan 0,0625, dan 13,75. Dan X2 yaitu 0, 0, 1, min 0,083, 0,075, dan 12,5. Setelah itu kita lihat pada tablo yang ketiga ini bahwa pada baris Z ini angkanya tidak mengandung nilai min. Jadi kita bisa ambil kesimpulan karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti interaksi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan X1 tadi spek daya, X1-nya sama dengan 13,75, dan X2-nya tadi yaitu motor sama dengan 12,5, dan keuntungan maksimumnya yaitu Z-nya sama dengan 1306,25. Dengan di sini kita membuktikan bahwa apakah benar atau tidak dengan memasukkan X1 dan X2 ke dalam persamaan Z yang tadi yang sama dengan 45 X1 tambah 55 X2 sama dengan 45 kali 13,75 tambah 55 kali 12,5, yaitu sama dengan
1306,25. Baik, langkah yang berikut kita analisis hipotesis sebuah perusahaan dengan menggunakan metode grafik untuk membuktikan apakah hasilnya sama. Baik teman-teman, di sini kita ambil dia punya soalnya dari soal yang pertama dengan maksimumkan Z dan kendala yang sama. Lalu kita di sini mencari nilai X1-nya, yaitu dengan memisalkan X2 ini sama dengan 0, berarti 3 kali 0 sama dengan 0, berarti sisanya 6X1 sama dengan 120. 120 bagi 6 yaitu sama dengan ini untuk X1 nya 20. Yang berikut X2 nya, kita mencari X2 nya, berarti kita di sini andaikan X1 nya sama dengan 0, berarti 3 bagi 20 sama dengan 45. X2 nya 45. Titiknya X1 nya titiknya tadi 20,0 dan X2 nya 0,45. Berikut untuk fungsi kendala kedua sama dengan cara yang pertama. Baik, untuk X2 nya pada kendala X2 sama dengan untuk mencari kendala yang pertama tadi. Di sini andaikan X2 nya sama dengan berarti 80 bagi 4, berarti X1 nya sama dengan 45. Titiknya 45,0 dan X2 nya di sini kita andaikan X1 nya sama dengan 0, berarti 10 bagi 18 sama dengan 10 bagi 180 ralat sama dengan 18, titiknya 0,18. Selanjutnya kita sudah menentukan titik-titiknya. Langkah berikutnya kita menggambarkan grafiknya. Baik teman-teman, kita sudah menggambarkan grafiknya. Di sini kita tarik garisnya dari titik dari X2 nya pada titik 18 ke titik 45 pada X1 dan titik 40 ke titik 20 pada X1. Jadi titik potongnya di sini terletak di sini, yaitu yaitu 13,75 dan 12,5. Lalu setelah kita mengetahui titik potongnya ini, kita masukkan pada fungsi kendala Z, fungsi Z, yaitu 45 X1 tambah 55 X2 dengan masukkan titik potong tadi, yaitu X1 nya sama dengan 13,75, X2 nya sama dengan 12,5, berarti 45 kali 13,75 tambah 55 kali 12,5 sama dengan 618,75 tambah 687,5 sama dengan 1306,25. Jadi hasil maksimumnya, keuntungan maksimumnya di sini adalah 1306,25. Hasilnya sama seperti pada metode simplex.